Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana ciri-ciri larutan asam dan basa, dan juga bagaimana cara menentukan pH dari masing-masing larutan asam dan basa. Perlu kita ketahui bahwasanya asam dan basa walaupun ada di sekitar kita, dan umumnya asam itu asam, kemudian basa pahit, namun jangan sekali-sekali kita mencoba asam dan basa, terutama yang ada di laboratorium. Kita akan menentukan apakah obat mah ataukah larutan cuka itu bersifat asam atau basa. Caranya yang pertama, kita menggunakan kertas lakmus yang kita taruh di pelat tetes. Oke. Nah, ini ada kertas lakmus merah di dua tempat, kemudian yang lakmus biru juga ada dua. Kita gunakan obat mah terlebih dahulu. Ini obat mah berwarna putih, kami teteskan di lakmus merah, kemudian saya teteskan juga di lakmus biru. Obat mah itu merubah warna kertas lakmus yang awalnya merah menjadi biru, sedangkan lakmus yang tadinya berwarna biru tetap berwarna biru. Kita coba larutan asam cuka. Ketika kita masukkan ke dalam kertas lakmus merah, maka warnanya tetap merah, sedangkan lakmus biru, ketika asam cuka kita masukkan ke dalam lakmus biru, warna kertas lakmusnya berubah menjadi merah. Oke, kebalikannya ya, kebalikan dari obat mah tadi. Kalau obat mah membirukan lakmus merah, sedangkan asam cuka itu adalah memerahkan lakmus biru. Oke, itu yang pertama. Kita akan mencoba menggunakan kertas indikator universal ini ya, indikator universal. Di sini nanti ada skala dari 0 sampai 7 di bagian depan, kemudian di bagian belakang sini 8 sampai 14. Nah, warna asalnya seperti ini ya, warna asalnya. Oke. Ini warna asalnya yang akan kita celupkan ke dalam larutan cuka. Kita masukkan ke dalam larutan cuka. Iya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di standarnya. Oke. Nah, ternyata pH larutan cuka 1, sekian. Oke, kemungkinan antara 1 sampai 2. Oke. Kemudian kita akan uji berikutnya, yaitu untuk obat mah. Kita coba untuk obat mah. Kita celupkan pH 8, sekian ya. Ingat tadi ya, kalau pH di bawah 7 berarti asam, pH di atas 7 itu berarti basa, sedangkan mendekati 7 yaitu netral. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan pH meter larutan cuka. Kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk. Ya, terlihat di situ pH sekitar 1, sekitar 1,6. Nah, yang kedua kita akan mencoba mengukur obat mah. Langkahnya sama, kita buka, kemudian kita on-kan, kemudian kita celupkan ke dalam larutan obat mah. Oke, sudah terlihat di situ pH-nya ya stabil di 8,1 ya. Oke, kita ingat-ingat tadi yang pertama menggunakan kertas lakmus. Obat mah kita masukkan ke lakmus merah, ternyata menjadi biru. Kita hitung menggunakan
indikator universal, ternyata pH-nya antara 8 sampai 9. Kemudian kita menggunakan pH meter, ternyata 8,1. Dan tadi sudah Pak Faiz sampaikan, jika rentang pH itu 1 sampai 14, antara 1 sampai kurang dari 7 itu asam, 7 mendekati 7 itu netral, kemudian lebih dari 7 atau 7 sampai 14 adalah basa. Berarti obat mah bersifat basa. Kemudian untuk asam cuka, larutan cuka, tadi ketika kita masukkan ke lakmus biru, ternyata berubah menjadi merah. Kemudian ketika kita gunakan indikator universal, pH asam cuka tadi, larutan cuka itu antara 1,1 sampai 2, berarti dia bersifat asam. Dan terbukti juga ketika kita gunakan pH meter tadi sekitar 1,5. Oke, bisa ya disimpulkan teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.